Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nia Denesti. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru tahap 3 tahun 2024 di LPDK Universitas Islam Sumatera Utara dengan nomor induk mahasiswa 7124 05911253. Pada hari ini saya akan membuat video mengajar sebagai persyaratan uji kinerja pada pelaksanaan PPG di SMA IT Muslimin Dumai pada kelas 11. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelum kita masuk belajar pagi ini, Ustazah mau cek dulu kebersihan kelas kita. Silahkan anak-anak Ustazah dilirik samping kanan kiri depan belakangnya. Apakah ada sampah? Baik, berarti pagi ini kondisi kelas kita dalam keadaan bersih. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, silahkan kepada ketua kelas memimpin berdoa. Baik. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa ala ali sayyidina Muhammad. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, Ustazah mau ambil absen dulu kehadiran pada hari ini. Afgan Rihan, Hadirlah. Aira Nur Adha, Nazira Afrilia, Roles Saputra. Hari ini alhamdulillah kita hadir semua ya. Berarti hari ini kita dalam keadaan sehat semua. Sehat semuanya ya nak? Ustazah akan memberikan terlebih dahulu asesmen diagnostik. Silahkan mengisi pertanyaan-pertanyaan yang ada pada asesmen yang sudah Ustazah tampilkan di kertas yang sudah berkait ini. Bisa ya? Oke. Asesmen diagnostik ini berfungsi untuk melihat atau mengukur kemampuan kalian terhadap materi matris awal ya. Pertanyaannya, hitung transpos dari matris S tersebut, kemudian apakah yang berubah dalam interpretasi data setelah transpos dilakukan? Bisa dimengerti pertanyaannya? Silakan untuk dijawab di kertas yang sudah Ustazah sudah ke anak-anak tadi semua. Jika ada yang kurang jelas dari pertanyaan prosesnya, anak-anak Ustazah boleh bertanya ulang. Sudah semua ya? Nah, Ustazah kita lihat lagi hasil dari asesmen diagnostik dari jawaban Anda semua. Oke, tunggu dulu ya. Terima kasih sudah menjawab asesmen diagnostik yang Ustazah berikan. Sebelum masuk ke yang materi berikutnya, Ustazah periksa dulu hasil tes yang Anda lakukan. Nanti langsung Ustazah periksa, Ustazah mau Anda menonton video yang akan Ustazah tampilkan berikut ini. Keterbatasan bukan halangan, karena itulah yang pantas disematkan untuk Gading, remaja 14 tahun asal Kabupaten Pekalongan. Oke, Pak.
Ia memiliki pusat kota Kabupaten Pekalongan untuk berjualan makanan dan minuman ringan. Sepeda motor roda 3 inilah yang menjadi saksi betapa hidupnya perjuangan seorang gadis. Awalnya, putra kedua dari pasangan Suwono dan Susiati ini berjualan dengan menggunakan sepeda kayu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tetap semangat Jadi, kau adalah bukti bahwa keterbatasan bukanlah penghalang. Kau adalah inspirasi bagi banyak orang. Dan kau telah memberikan kesan yang dalam di setiap detik perjalanannya. Dari tayangan video yang kita berikan tadi, apa tanggapan kalian terhadap video yang Ustazah tontonkan tadi? Ya, Bella? Salut. Kenapa salutnya? Ya walaupun dia punya keterbatasan kayak gitu, dia tetap masih bisa mencari nafkah, ibadah. Ya, gitu ya. Dengan keterbatasannya dia masih bisa beraktivitas sama seperti kita yang normal. Ya, benar? Dia tetap bekerja keras. Ya, nggak ada halangan bagi dia. Fisiknya yang berbeda dari yang lain, tapi dia tetap bekerja keras. Ya, Putri? Selalu bersyukur, benar. Ya, jadi dia anak yang juga selalu bersyukur. Ya, pantang menyerah. Nah, itu dia ya. Oke, nggak pandang orang mau menganggap kita itu adalah penyandang disabilitas atau tidak. Yang penting dia tetap bekerja keras dan pantang menyerah. Terus kemudian yang paling penting dari video tersebut adalah dengan keterbatasannya yang bisa saja sebenarnya ibadah itu tidak apa-apa dia lakukan, tapi dia tidak mau. Ya, dia tetap perhitungkan untuk bisa beribadah. Dia utamakan ibadah, apalagi kita yang sehat. Itu tadi video inspiratif untuk mengembangkan kepekaan kalian terhadap lingkungan sekitar kalian, bahwa yang ada di lingkungan kita itu bisa menjadi motivasi dan inspirasi bagi kita. Nah, pertama, tujuan pembelajaran yang akan kita dapatkan adalah kita akan menentukan konsep dari matriks. Yang kedua, kita akan mengidentifikasi jenis-jenis matriks berdasarkan ordo dan elemen penyusunnya. Yang ketiga, kita akan menentukan matriks transpose. Adapun dalam pembelajaran kita hari ini, Ustazah akan metode PBL. PBL itu adalah problem based learning yang akan diberi tantangan, ya, akan diberi tantangan masalah untuk kalian temukan solusinya. Untuk teknik penilaian hari ini yang akan Ustazah gunakan itu pertama diagnostik tadi yang di awal, ya, atau disebut dengan pretest. Nanti setelah pembagian kelompok ada namanya teknik penilaian formatif. Ya, jadi ketika dibentuk kelompok nanti Ananda akan bisa nilai dari segi kinerjanya, diskusinya, dan presentasinya. Jadi penilaian ketiga yang mesti dilakukan nanti teknik penilaian sumatif. Itu akan dilakukan nanti di akhir. Kita sebut dia dengan post class. Perhatikan gambar berikut ini. Jelas, nah? Ya. Gambar saya. Rumus dengan kelas. Ya. Sering ya lihat ya. Sekarang dari
berpikir? Nah, kalau Ustazah tanya, pada kumpulan awan, Nazira duduk di baris keberapa dan kolom keberapa? Nah, baris kelima, kolom kedua. Sudah tergambar? Sudah. Oke, Afgan. Oke, Afgan sekarang sedang duduk di baris keberapa dan kolom keberapa, Afgan? Baris kedua kolom pertama. Baris kedua kolom pertama. Ya, kalau untuk khusus ikhwannya. Sudah mulai ada yang nyangkut-nyangkut apa itu matris? Sudah? Oke. Baiklah, selanjutnya Ustazah akan berikan anak-anak Ustazah video stimulus yang menayangkan tentang apa sih matris itu. Posisi berdiri kita sewaktu upacara. Nah, susunan yang kita bentuk akan membentuk yang namanya baris dan kolom. Dengan susunan baris yang rapi tersebut, tentu dengan mudah kita menemukan bodi di sebelah mana. Begitu juga dengan BK yang dengan mudah menemukan kita yang lengkap memakai atribut upacara. Dari tayangan video ini, apakah itu merupakan matris? Apa itu matris? Lalu apa itu matris? Susunan baris. Ya, baik. Silakan Afgan. Matris itu adalah susunan baris dan kolom. Susunan baris dan kolom. Oke, benar. Kita kasih aplaus semua ini untuk Afgan. Silakan, apa itu matris? Ya, silakan Amanda. Matris itu bukan hanya bilangan tapi bisa dengan benda lain. Oke, benar. Kasih aplaus untuk Amanda. Nah, kita ice breaking dulu. Anak-anak Ustazah bisa kan menggerakkan tangannya semua? Bisa. Anggap jari-jari dan tangannya ini sebagai alat tulis. Ketika Ustazah minta untuk tuliskan angka 1, gimana cara menuliskannya? 1. Oke, kalau Ustazah minta angka 2, 2. Angka 3. Anda semua berdiri dulu. Berdiri. Saat ini perintahnya, tulislah angka itu menggunakan gerakan badan. Dari angka 4. Oke, 8. Beri aplaus untuk kita semua. Kita akan melakukan pembagian kelompok berdasarkan hasil pretest kita di awal tadi, ya. Ustazah akan membagi 4 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu kelompok kolom, kelompok yang kedua kelompok baris, kelompok yang ketiga kelompok ordo, dan kelompok yang keempat kelompok elemen. Kelompok kolom, kelompok baris, kelompok ordo, dan kelompok elemen. Silahkan bentuk kelompoknya sekarang. Ini Ustazah ada LKPD, lembar kerja peserta didik yang akan Ustazah bagikan per kelompok, ya. Oke, coba dulu perhatikan LKPD-nya. Kegiatan 1 itu tentang konsep matris. Kegiatan kedua akan membahas tentang jenis-jenis matris. Di halaman terakhir kita ada sisipkan beberapa referensi untuk Ananda bisa scan barcode, ya. Itu adalah beberapa referensi yang Ustazah sediakan di halaman terakhir pada LKPD-nya. Silahkan Ananda bisa memulai diskusi bersama kelompok.
Ini silakan bisa mulai. Di halaman belakang Ustazah juga sudah menyediakan beberapa backup untuk menunjang atau menjadi referensi bagi anak-anak Ustazah sekalian. Video tematik yang juga bisa menjadi tambahan referensi untuk anak-anak Ustazah. Ya, materi tentang matriks. Kita mulai dari pengertian matriks dulu ya. Nah, ini pengertian matriks. Matriks adalah kumpulan bilangan, simbol atau ekspresi berbentuk persegi atau persegi panjang yang disusun menurut baris dan kolom. Nah, lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Nah, materi itu seperti ini teman-teman ya. Jadi di dalamnya ini ada semua bilangan atau bisa simbol, bisa ekspresi yang kita susun menjadi persegi panjang atau bisa juga persegi, kemudian dibatasi oleh tanda kurung seperti ini. Tanda kurung yang bisa tanda kurung biasa ya, atau bisa juga teman-teman menggunakan tanda kurung siku seperti contoh ini. Elemen pada baris ketiga kolom ke-1 A31. Jelas ya. Misalkan ini adalah matriks B. Ada berapa baris? Ada 3 baris ya. 1, baris kedua, baris ketiga. Ada 1 kolom. Berarti order matriks ini adalah 3 kali 1 karena memiliki 3 baris dan 1 kolom. Nah, yang kedua ada matriks kolom. Sebaliknya, kalau matriks kolom itu banyaknya kolomnya yang hanya 1 baris. Nah, pada matriks persegi ada yang disebut dengan diagonal utama ya. Diagonal utama itu yang sebelah sini teman-teman. Nah, ini dikatakan sebagai diagonal utama 1, 4, 1. Lalu diagonal yang satu lagi yang sebelah sini ya, ini dikatakan sebagai diagonal sekunder atau diagonal samping. Coba pada matriks B diagonal utamanya mana? 1 dan 3. Diagonal sampingnya atau diagonal sekundernya 2 dan 0. Nah, diagonal utama ini kalau kita jumlahkan elemen-elemennya, jumlahnya itu dikatakan sebagai trace. Misalkan ini trace-nya berapa? 1 tambah 4 tambah 1, oh berarti 6. Bisa ini trace-nya 1 tambah 3 karena diagonal utamanya 1 dan 3, berarti 4 trace-nya. Jelas ya? Nah, itu jenis-jenis matriks berdasarkan banyaknya baris dan kolom. Apakah sudah selesai semua kelompok-kelompoknya? Ya. Biar lebih semangat lagi dalam presentasinya nanti. Ya, silakan berdiri. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Silahkan kepada kelompok kolom terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil diskusi dan diperhatikan oleh kelompok yang lain. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Susu ayam 28,2, susu bebeknya 16, susu kambingnya 9,2, susu sapinya 14. Ini hasil presentasi menang yang pertama. Nah, ini dia bentuk dari hasil dari setelah dibuatkan pada tabel soal ceritanya. Ada yang berbeda nggak dapatnya atau bentuknya? Yang ada yang menanggapi, silakan. Afgan. Kalau kelompok Afgan bagaimana? Kalau kelompok saya urutan hewannya di atas, yang lama urutan hewannya di bagian bawah. Jadi ibaratnya yang hewan kami baris, yang lemak protein kami yang kolom. Ketika disebutkan dalam tabel akan punya persepsi yang berbeda. Kelompok berdasarkan mempresentasikan hasil kegiatan buruk tentang jenis-jenis matriks. Jadi kelompok baris akan mempresentasikan itu kegiatan kami. Kalau aksi diskusi tadi kami memilih matriks ini adalah matriks persegi karena keduanya memiliki jumlah ordo yang sama, yaitu 2 kali 2. Untuk bagian A dan B 3 kali 3. Itu ada sama sehingga bisa disebut dengan matriks jenis persegi. Jadi dia memiliki satu jenis elemen saja. Jika dia diisi satu, maka semua yang ditentukan hanya 1, 2, atau 3. Dan yang lainnya tidak boleh diisi dengan angka yang berbeda. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus untuk kelompok ordo, ya, kegiatan ketiga kita transport matriks akan kelompok ordo. Lalu dari kelompok ordo atau kelompok tiga akan menjelaskan soal yang diberikan dari dalamnya. Jadi baris dari kolom, kolom dari baris. Dari sini ada yang ingin bertanya? Kita kelompok elemen untuk presentasikan hasil diskusinya. Kami dari kelompok elemen yang presentasikan tugas kami. Yang 3P sama dengan adalah 10, 18, 22, 20, 12, 6, 14, 8, 19. Maka transport matriks P-nya adalah ini berikut. Ada yang berbeda nggak dari hasil yang ditampilkan oleh pemateri atau yang mempresentasikan? Ya, benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kelompok kolom baris ordo maupun elemen. Kita sudah melakukan presentasi dari hasil kelompok dan sudah ada yang memberikan saran, tambahan, dan pertanyaan. Maka kegiatan yang kita berikutnya adalah kita akan menarik kesimpulan dari materi yang sudah pelajari. Ada yang bisa menarik kesimpulan dari materi matriks pada hari ini? Yang boleh? Jadi materi matriks ini jauh dari kehidupan kita sehari-hari, seperti dengan kelas tadi itu pasti materi kita lihat ya. Beri tepuk tangan dulu kepada Amanda. Ada yang mau memberikan kesimpulan? Kesimpulan dari materi ini dia mengajarkan kita cara mengenal elemen baris dan kolom dan menyusun sebuah elemen dalam suatu bentuk elemen atau ordo. Ustazah berikan sedikit kesimpulan bahwa matriks ini adalah tidak hanya berupa susun
hubungan aktif. Oke, sampai di sini ada pertanyaan Ustazah? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, untuk kegiatan kita selanjutnya Ustazah akan melakukan proses ya. Silakan anak Ustazah menjawab proses yang ada di depan ya, dituliskan nama ya, dituliskan nama dan hasil jawaban prosesnya. Tinggal 1 menit lagi ya nak. Prosesnya tinggal 1 menit lagi. Ustazah minta kumpulkan nanti. Oke, sudah selesai. Selanjutnya ya, selanjutnya untuk Ustazah nilai. Oke, terima kasih. Setelah mengikuti pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini, Ustazah pengen anak-anak Ustazah berikan refleksi terhadap pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian sampai ke depan nanti apakah menyenangkan atau sedikit sulit dan materi hari ini? Oke. Wah, senang 100%. Good, senang banget. Sangat seru dan menyenangkan. Senang karena materinya bisa dipahami. Sangat senang banget. Oke, terima kasih, seru. Wah, sekali Ustazah. Nah, terima kasih interaksi hari ini. Dan Ustazah juga sangat senang mengajar pada pagi hari ini di kelas 11 karena peserta didiknya semuanya sangat aktif dan sangat menyenangkan dan bisa diajak untuk bekerja sama berhubungan dengan untuk anak-anak Ustazah mempelajari materi berikutnya, yaitu nanti kedepannya kita akan masuk materi kesamaan dua materi. Sebelum kita tutup, Ustazah punya sedikit motivasi terlebih dahulu. Seorang orang kaya terkaya nomor 3 di dunia mengatakan bahwa jika ingin sukses, katanya kamu tidak perlu lebih cerdas dari orang. Yang kamu perlu, kamu harus lebih